Alright guys, sekarang ini kita sudah di penghujung tahun ya untuk 2022 dan kita akan memasuki sebentar lagi nih ke 2023 teman-teman. Dan apakah Bitcoin nanti ini di 2023 akan semakin bagus ke depannya atau semakin nyungsep ke depannya? Dan skenario seperti apapun yang akan terjadi nanti, menurut saya di sini teman-teman, waktu pembelian terbaik itu akan segera datang teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sih nasib Bitcoin di tahun 2023 atau BTC 2023 dan waktu pembelian terbaik akan datang. Tetapi tidak hanya itu yang akan kita bicarakan, tetapi ada salah satu altcoins di sini yang ingin saya bahas ya teman-teman. Dan sebelum itu, coba kita lihat keadaan market kita ya teman-teman ya. Untuk sementara ini, Bitcoin kita ini masih berada di kisaran 16.800-an. Artinya kita betul-betul tertahan dari level 17 itu ya. Mencoba untuk tembus tapi gagal lagi, malah dia tumbang teman-teman. Kemudian Ethereum sudah naik nih di 1.200 dan kebanyakan di sini teman-teman kalau kita lihat ya. Kebanyakan altcoins kita ini pada tumbang merah semua, datang bulan semua ya. Kemudian berkaitan dengan altcoins yang ingin kita bicarakan tadi itu adalah ini datang dari whale chart ya mengenai Dogecoin. Dogecoin down 11%. Jadi dia tumbang 11% ya. Semenjak Elon Musk ini bikin poll, Twitter poll teman-teman. Apakah dia mundur atau bertahan menjadi CEO-nya Twitter teman-teman. Kemudian apa yang terjadi kepada Doge nanti di situ karena erat kaitannya. Kalau kita sebut Elon Musk pasti ada embel-embel Doge di belakangnya teman-teman, terutama ketika berkaitan dengan kripto ini, karena Elon Musk ini kan kita tahu dia ini papanya Doge kan, papa Dogecoin. Kemudian how will Doge react, bagaimana dia akan bereaksi, ya seperti itu tadi, dia tumbang 11% teman-teman, hanya dari berita. Dan memang seperti inilah gaya-gaya pasar ini teman-teman ya, ketika ada FUD, ketika ada berita-berita yang negatif sedikit saja itu langsung bereaksi cepat teman-teman. Dan orang yang smart itu adalah orang yang tidak panik, orang yang slow saja, relax saja. Ini kan hanya gejolak kecil, 10%, 11%. Ketika bull run datang, jauh lebih besar daripada 11% tersebut, teman-teman. Kenaikannya maksud saya di sini. Dan sekalipun Elon Musk itu pergi dari Twitter sebagai CEO ya, kemudian dia mundur dan dia lebih fokus ya kepada saham Teslanya dia atau perusahaan Teslanya tersebut, teman-teman. Menurut saya Dogecoin itu akan tetap stay teman-teman karena komunitasnya kuat dia. Dan ini pun termasuk salah satu koin klasik menurut saya dan tetap berhasil bertahan dia di level 20 besar. Bahkan sekarang ini sudah bertengger kembali dia di 10 besar teman-teman. Jika kalian punya pendapat mengenai Dogecoin ini, coba kalian tulis di kolom komentar di sini ya. Saya ingin tahu pendapat kalian mengenai Elon Musk ataupun Dogecoin-nya tersebut teman-teman. Kemudian sekarang ini kita ke bagian yang saya katakan tadi mengenai BTC di 2023, kemudian momen pembelian terbaik itu akan datang teman-teman. Ini menurut saya ya. Karena di tahun 2023 itu banyak yang menyatakan itu tahun yang gelap ya. Tetapi saya ingin menyatakan hal seperti ini teman-teman ya. Ini berdasarkan sejarah saja ya. Jadi setelah puncak inflasi ini, kaitannya dengan inflasi teman-teman. Jadi setelah puncak inflasi itu biasanya ya, dan ini pun saya dapat dari analis-analis ya, ada 24 bulan barulah harga tersebut kembali normal teman-teman. Jadi jika kita mengacu ini pada market yang sekarang ini teman-teman ya, untuk puncak inflasi di Amerika tersebut ya, ini kan sudah dilewati nih. Dan dari grafiknya di sini teman-teman ya, untuk puncak inflasi di Amerika tersebut ya. Jadi di sini ternyata puncak inflasi itu sudah lewat di sekitar bulan Juni di sini teman-teman ya, di 2022 ini. Jadi kalau saya berasumsi di sini teman-teman ya, bahwa Amerika ini sudah melewati puncak inflasinya ya, inflation has passed its peak, bisa jadi jika 24 bulan skenarionya maka itu akan terjadi di bulan Juni 2024 teman-teman. Dan itu adalah momentum nanti itu pasca halvingnya Bitcoin teman-teman, atau beberapa bulan setelah Bitcoin halving di situ. Dan jika nanti Amerika ini berhasil ya mengatasi inflasinya ini teman-teman ya, maka bersamaan dengan halvingnya nanti itu setelah pasca 24 bulan tersebut ya, kita mungkin barulah akan melihat pergerakan harga Bitcoin ini naik teman-teman. Dan kebiasaan juga setelah halving harga Bitcoin ataupun aset kripto lainnya itu malah turun dulu teman-teman. Dia turun dulu selama beberapa bulan, sekian bulan begitu. Dan barulah dia secara eksponensial itu naik teman-teman. Kemudian yang menjadi kewajiban kita di sini sebagai investor ya,
menurut saya kita perlu ini untuk memantau pergerakan dari The Fed tersebut, teman-teman. Terutama mengenai The Fed pivot tersebut ya. Karena begitu The Fed nanti pivot, di situ akan terjadi pembalikan arah ya mengenai suku bunga, kebijakan-kebijakan ataupun pelonggaran-pelonggaran ekonomi di Amerika Serikat tersebut, teman-teman. Dan selama ini belum terjadi, teman-teman, untuk kita yang ada di ekosistem kripto ini ya kita be patient aja dulu ya. Tetapi tetap juga kita harus bersiap-siap, teman-teman. Artinya minimal kita punya cash lah untuk melakukan pembelian nanti. Akan tetapi, jika skenario di 2023 ini teman-teman ya, dan The Fed ini masih akan menaikkan suku bunga, maka kemungkinan ya mesin cetak mereka atau printer mereka itu akan berhenti untuk cetak uang dulu, teman-teman. Dan itu adalah tanda merah untuk market, stok ataupun kripto. Itu semua pasti tumbang ya dan cukup dalam nantinya. Dan menurut saya juga di sini ya, bahwa setelah sekian lama The Fed ini menaikkan suku bunga ini nanti ya, di 2023 nanti itu teman-teman ya. Menurut saya di sini di sekitar kuartal 2 ataupun kuartal 3 itu paling telat itu The Fed itu akan mulai menurunkan suku bunga. Dan ini juga yang dikatakan oleh Raoul Pal ya di beberapa podcastnya dia katakan bahwa tidak mungkin dia akan terus saja menaikkan suku bunga. Maka momen itulah yang harus dimanfaatkan benar-benar ya oleh para traders nanti itu. Jadi nanti begitu dia naikkan lagi suku bunga, harga akan turun, harga akan tumbang, semua aset kripto bahkan tumbang, saham juga tumbang. Dan begitu dia sudah mulai melakukan pelonggaran, kita sudah punya banyak aset di dalam tas kita, teman-teman. Dan mengenai pivotnya The Fed ini ya teman-teman ya, itu tidak akan datang secepat itu juga ya, karena untuk keadaan mereka sekarang ini kan betul-betul harus ditekan inflasi ya. Maka nanti itu dengan asumsi saya seperti ini, ekonomi Amerika ini akan sangat kejam ya nantinya karena The Fed terus saja menaikkan suku bunga. Maka kesusahan juga nih masyarakat Amerika di ekonomi kelas menengah ke bawah. Dan di situ menurut saya pasti akan terjadi macet total, teman-teman. Dan ketika itu terjadi, itulah pertanda The Fed ini akan mulai memberi stimulus ini atau merancang untuk pemberian stimulus bagi orang-orang di Amerika, teman-teman. Yang artinya adalah mereka akan kembali mencetak uang, teman-teman. Dan sekalipun harga belum langsung naik ya pada saat itu, menurut saya disitulah momentum ya di mana harga itu mulai menuju ke arah normal, teman-teman, untuk stok ataupun kripto. Sedangkan untuk saya pribadi ya, menentukan momentum pembelian terbaik itu nanti itu adalah ketika sudah berdarah-darah ini pasar ini, teman-teman. Jadi di 2023 itu ada kemungkinan besar akan seperti itu. Saya tidak berniat menakut-nakuti kalian di sini, teman-teman. Jadi menurut saya di kisaran kuartal kedua ataupun kuartal ketiga itu ya, paling telat lah di awal tahun 2024 itu adalah momen terbaik yang saya inginkan ya bagi diri saya sendiri di sini, teman-teman, untuk mengakumulasi koin-koin favorit saya di sini, teman-teman. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, teman-teman, apa yang akan terjadi dari sekarang sampai di kuartal kedua, kuartal ketiga di tahun depan? Kemungkinan besar akan terjadi koreksi ataupun penurunan, teman-teman. Jadi ini pun opini saya pribadi ya di sini berdasarkan beberapa news ataupun analis-analis yang saya baca, teman-teman. Karena kalau kita mengacu ya kepada koreksi yang terjadi di bear market untuk Bitcoin, teman-teman, di dua koreksi Bitcoin yang tahun sebelumnya ya, itu terjadi sampai 80-an% dan sekarang ini untuk tahun 2022 ini ya kita masih berada di koreksi sekitar 70-an%. Dan apabila nanti itu terjadi koreksi benar-benar ini sampai 80%, terutama di tahun 2023, maka menurut kalian akan berapa harga altcoins di sana? Pasti akan semakin merah. Itu asumsi saya di sini, teman-teman. Dan itu semua terjadi tentunya gara-gara The Fed nantinya yang makin agresif menaikkan suku bunganya. Itu adalah skenario yang saya pikirkan pada tahun 2023 ini, terutama awal-awal ya untuk kuartal pertamanya nanti itu, teman-teman. Dan ketika itu terjadi ya, saya yakin banyak orang yang akan putus asa di sana dan akhirnya menganggap bahwa oh, tidak ada masa depan lagi di sini. Tetapi bagi orang yang sabar, yang kuat, yang sadis ya, mereka ini akan menunggu sampai momen pembelian itu datang, teman-teman. Dan jika nanti The Fed ini sudah mulai berhenti atau pivot dia, maka suku bunga ini mulai turun, disitulah saya akan mulai masuk lagi ya seperti biasa, yang artinya DCA saya ini lebih besar daripada yang saya lakukan sebelum-sebelumnya, teman-teman. Lalu ada mungkin yang nanya ya, pembelian yang dulu-dulu di harga tinggi itu bagaimana? Ya itu kan akan kita rata-ratakan nanti di pembelian-pembelian di harga bawah, teman-teman. Karena kan kalau kita mau timing market ini kan tidak bisa. Sehingga kadang-kadang
saya sendiri pun gatal tangan ingin beli gitu. Tetapi saya usahakan untuk seminimal mungkin ya. Dan terutama kadang-kadang saya beli itu dari hasil profit trading saya yang sekian persen itu teman-teman. Dan ini pun masih mengacu ya kepada pengalaman di tahun 2020 ya, sebelum halving ataupun setelah halving, harga itu masih sangat murah teman-teman. Dan momen-momen seperti itulah saya ini yang modal receh ini teman-teman mencoba untuk kembali sedikit agresif ya untuk membeli koin-koin favorit saya di sini teman-teman. Tetapi tolong diingat ya, meskipun saya katakan agresif di sini, agresifnya saya di sini itu tetap dengan batasan kemampuan saya teman-teman. Dan ini pun bukan ajakan ya, dan ini tetap ya saya katakan NFA, not financial advice, karena dana saya minimalis teman-teman. Dan nanti di momen kuartal 2, kuartal 3 ya, ataupun awal 2024 itu sebelum halving ya, saya harap saya sudah punya banyak koin ataupun persiapan untuk menjelang bull run nanti teman-teman. Dan sementara itu ya, untuk yang sekarang ini dan seterusnya sampai menjelang kuartal kedua ataupun kuartal ketiga 2023 ya, saya sepertinya akan sabar dulu ya teman-teman di sini. Dan sebagai kesimpulan saya di sini teman-teman ya, karena kita berinvest di teknologi yang baru di sini teman-teman, pada ujung-ujungnya ya teman-teman ya, dimanapun kita berinvestasi itu pasti yang kita tunggu atau kita incar itu adalah kenaikan harga ya. Jadi bila kita masuk dan jumlah akumulasi kita banyak ya, terutama di harga murah nantinya itu teman-teman, maka ada keyakinan ya profit di bull run itu bisa kita dapatkan berlipat-lipat di sini teman-teman. Karena kita tahu kan harga di kripto itu sangat liar. Saat bull run naiknya gila-gilaan, dan kalau dia turun juga ini sama gilanya teman-teman. Maka apabila nanti bull run itu sudah akumulasi koin banyak ya tinggal tunggu saja, slow saja. Karena bull run itu lebih lama daripada bear marketnya teman-teman. Jadi nggak panik-panik jual juga nantinya. Dan sekarang pun ketika harga turun, jangan panik-panik jual juga, exit the market gitu kan. Jadi kita stay strong aja lah. Dan di sini teman-teman, saya tetap dengan keyakinan saya ya, bahwa koin-koin yang bagus nanti itu, besar kemungkinan dia akan bisa melewati ATH sebelumnya. Dan kita berharap akan seperti itu. Dan sampai itu semua terjadi ya, kita tetap be strong, hold. Dan untuk saya secara pribadi di sini akan tetap menambah isi tas saya ya untuk altcoins favorit saya di sana teman-teman. Jadi teman-teman, itulah tadi ya opini saya mengenai Bitcoin di 2023 dan momen terbaik untuk pembelian itu akan datang teman-teman. So, be ready. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.